Sistem informasi manajemen sebagai suatu komponen yang berhubungan dalam mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan kendali organisasi. Konsep sistem informasi sebelum perkembangan ilmu teknologi seperti sekarang sudah diterapkan secara manual. Penggunaan komputer pada sistem informasi pertama kali menggunakan kartu punch. Pada tahun 1964, komputer generasi baru memperkenalkan silikon chip circuitry yang memiliki kemampuan pemrosesan lebih baik. Produsen generasi komputer tersebut memperkenalkan sistem informasi manajemen untuk menghasilkan informasi kebutuhan manajemen. Sistem informasi manajemen berskala besar pertama diterapkan oleh perusahaan dan institusi pemerintahan pada proses keuangan untuk menangani pengelolaan anggaran, pembiayaan, dan penerimaan. Sistem informasi manajemen keuangan penting untuk menunjang sistem operasional lembaga, berupa jaringan dan perangkat komputer yang terintegrasi guna mempermudah dan mempercepat sistem keuangan, dari tahap budgeting, accounting, sampai auditing. Perangkat lunak sistem informasi manajemen keuangan berupa aplikasi dapat membantu proses pengolahan data keuangan yang tersaji dalam bentuk laporan keuangan berdasarkan sistem pencatatan akuntansi. Sistem informasi manajemen keuangan yang berbasis komputer dengan bantuan software membuat pencatatan arus uang menjadi akurat dan cepat. Pengumpulan data keuangan untuk diolah menjadi informasi dalam pengambilan keputusan penggunaan dan penerimaan anggaran tidak lagi membutuhkan waktu yang lama, karena sudah termuat dalam sistem keuangan lembaga. Agar data keuangan dapat diproses menjadi informasi untuk pengambilan keputusan, maka diterapkan sistem informasi manajemen keuangan yang memiliki subsistem sebagai berikut. Yang pertama, subsistem input, yakni pengumpulan data internal dan dokumen sumber transaksi. Kemudian, subsistem audit internal, bertugas melakukan pemeriksaan catatan akuntansi. Dan yang ketiga, subsistem output, yang mencakup subsistem peramalan, manajemen dana, dan pengontrolan dana. Sistem input data keuangan dilaksanakan dengan mengumpulkan data internal dan dokumen sumber transaksi yang dimasukkan ke database transaksi dari sumber data menggunakan terminal dalam jaringan. Tujuan pemrosesan input data ini adalah untuk memelihara pencatatan keuangan yang up-to-date. Dengan mengumpulkan data penerimaan arus dana, utang piutang, penyusunan anggaran, dan jumlah anggaran keluar, kemudian ditetapkan fungsi akuntansi sebagai pencatatan untuk disimpan sebagai data yang akan diterakan pada laporan keuangan. Subsistem selanjutnya yakni subsistem audit internal yang bertugas melakukan pemeriksaan catatan akuntansi untuk menguji kebenaran sebagai perancangan dan evaluasi sistem informasi keseluruhan lembaga. Auditor internal melakukan pengawasan sistem, termasuk sistem keuangan yang merupakan bagian dari Computer-Based Information System. Laporan pertanggungjawaban keuangan hasil pencatatan akuntansi arus uang lembaga akan diidentifikasi sebagai pengembangan program kedepannya dari hasil evaluasi. Informasi audit berasal dari laporan tahunan, semester, dan triwulan serta informasi keuangan masyarakat dan arus keuangan pemerintah pusat dan daerah. Kemudian, subsistem output. Pada sistem informasi keuangan, subsistem output mencakup subsistem peramalan, subsistem manajemen dana, dan subsistem pengontrolan, yakni mengumpulkan data untuk merencanakan output jangka panjang. Kemudian mempengaruhi arus uang lembaga dengan menggunakan komputer untuk mengelola arus uang, yaitu penerimaan dan pengeluaran dana.
Yang terakhir, menghasilkan laporan yang membandingkan realisasi anggaran dan perencanaan anggaran, sehingga dapat dilakukan pengontrolan penggunaan anggaran. Maka komponen-komponen sistem informasi manajemen keuangan adalah akuntansi keuangan yang merupakan informasi pencatatan keuangan, pelanggaran sebagai langkah pembuatan rencana keuangan jangka panjang dan pendek yang meliputi pengeluaran dan pemasukan, serta pengendalian biaya untuk memastikan pengeluaran yang efektif dan efisien. Kemudian pengelolaan investasi sesuai data yang ada untuk mempermudah pengambilan keputusan investasi. Data yang telah diolah menjadi sebuah informasi membantu lembaga untuk mengidentifikasi resiko keuangan yang bisa saja terjadi, sehingga keputusan yang diambil tidak membuat rugi lembaga atau instansi. Kebijakan pemerintah daerah dalam pemanfaatan teknologi informasi pada kebijakan akuntansi keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagai ganti Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001. Pemerintah daerah mengaplikasikan sistem informasi keuangan di daerah yang disediakan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP dari Produk Deputi 4 Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, yaitu pendistribusian aplikasi SIMDA ke publik. Diperuntukkan sebagai aplikasi akuntansi pemerintah daerah yang memuat akuntansi penyelenggaraan keuangan sampai pertanggungjawaban keuangan di daerah. Berikut kegiatan-kegiatan administrasi keuangan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah pada aplikasi SIMDA atau Sistem Informasi Manajemen Daerah. Yang pertama, dapat melakukan proses penganggaran berupa RKA dari hasil penjabaran APBD dan perubahannya serta dokumen DPA dan perencanaan APBD. Kemudian dapat melakukan penatausahaan surat perintah membayar, surat penyediaan dana, dan surat perintah pembayaran, serta formulir-formulir registrasi pengendalian anggaran lainnya. Dan dapat juga melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan yaitu berupa jurnal, laporan keuangan, buku besar, perda pertanggungjawaban dan penjabarannya, serta laporan arus kas. Pada lembaga pendidikan, sistem informasi manajemen keuangan diterapkan di sekolah dan perguruan tinggi. Sistem informasi manajemen keuangan di sekolah melakukan proses informasi keuangan yang berbasis komputer, yang telah diatur oleh pemerintah mulai dari penginputan perencanaan anggaran BOS sampai dengan pelaporannya, melalui website BOS yang dipegang oleh bendahara masing-masing sekolah. Madrasah di seluruh Indonesia menggunakan website Simpatika atau Sistem Informasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama yang dapat membantu mengelola data tenaga pendidik dalam penyaluran anggaran kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang di dalamnya menyangkut pada tunjangan PTK, beasiswa PTK, tunjangan profesi guru, serta sertifikasi guru, juga pengelolaan data lainnya seperti portofolio PTK dan sebagainya. Layanan keuangan pada Sistem Informasi Manajemen Keuangan Perguruan Tinggi umumnya melakukan pengelolaan anggaran mulai dari alokasi dana operasional, gaji dosen dan karyawan untuk membantu pengambilan keputusan. Layanan keuangan memiliki keterhubungan yang penting dengan seluruh layanan akademik lainnya. Dengan adanya layanan keuangan di perguruan tinggi, mempermudah pembelian, pelacakan mahasiswa belum bayar, payroll akurat, mengatasi kesalahan pencatatan, dan laporan keuangan jadi akurat. Software yang dapat digunakan perguruan tinggi untuk meningkatkan pelayanan pendidikan secara komputerisasi adalah dengan Sistem Informasi Akademik atau SIAKAT yang juga sesuai dengan dikti, yakni Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, yang memuat manajemen data program studi, manajemen data kurikulum, manajemen pembayaran dan tagihan, data dosen, kemahasiswaan, data semester, penjadwalan perkuliahan, KRS online, portal mahasiswa, dan portal dosen, serta terintegrasi dengan Dikti dan Bank Mitra. Dengan diterapkannya sistem informasi manajemen di bidang keuangan, pada lembaga maupun instansi dapat meningkatkan akurasi dan kecepatan informasi, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, mempermudah analisis dan mentoring, serta dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan tersebut.